It's like a Polaroid love 사랑 촌스러운 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 when Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadiga Alama Arosali dari Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi imunohematologi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih dasar-dasar imunohematologi. Mungkin dari kalian ada yang belum tahu apa sih itu imunohematologi. Jadi, imunohematologi terdiri dari dua kata, yaitu imun yang berkaitan dengan respon imun dan hematologi adalah ilmu yang mempelajari tentang darah. Sedangkan imunologi adalah ilmu yang mempelajari tentang antigen dan antibodi serta fungsi pertahanan tubuh yang diperantarai oleh sel yang berhubungan dengan imunitas penyakit, reaksi hipersensitivitas, alergi, dan penolakan benda asing. Nah, sekarang kalian udah tahu kan tentang definisi imunohematologi? Next, kita akan lanjut ke sistem imun. Sistem imun adalah mekanisme pertahanan tubuh sebagai perlindungan dari bahaya berbagai bahan lingkungan yang dianggap asing bagi tubuh kita, seperti virus, bakteri, jamur, dan protozoa. Kemudian, fungsi sistem imun yang pertama adalah melindungi tubuh dari infeksi bakteri, yang kedua, menghancurkan dan menghilangkan mikroorganisme atau substansi asing seperti virus, bakteri, dan lainnya. Yang ketiga, menghilangkan jaringan atau sel yang rusak untuk perbaikan jaringan. Yang sekarang kita akan masuk ke pengelompokan sistem imun. Jadi, organ sistem imun berada di seluruh bagian tubuh, yaitu organ limfoid. Nah, organ limfoid ini merupakan rumah bagi limfosit. Jaringan limfoid terbagi menjadi dua, yaitu jaringan limfoid primer dan jaringan limfoid sekunder. Jadi, jaringan limfoid primer itu ada dua, yaitu kelenjar timus dan sumsum tulang. Sedangkan yang jaringan limfoid sekunder itu ada yang berkapsul dan ada yang tidak berkapsul. Yang berkapsul ini yaitu limfa dan kelenjar limfa. Dan yang tidak berkapsul itu tonsil, jaringan limfoid di kulit, saluran napas, saluran kemih, dan saluran reproduksi. Selanjutnya ada pengelompokan respon imun. Pengelompokan respon imun ini terbagi menjadi dua, yaitu respon imun non-spesifik dan respon imun spesifik. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu respon imun non-spesifik. Umumnya merupakan imunitas bawaan, yang berarti bahwa respon terhadap zat asing tersebut dapat terjadi walaupun tubuh sebelumnya tidak pernah terpapar zat tersebut. Nah, yang kedua ada respon imun spesifik, yaitu merupakan respon imun yang didapat atau yang dapat timbul akibat antigen tertentu terhadap bagian tubuh yang pernah terpapar sebelumnya. Respon imun spesifik dibagi menjadi tiga golongan. Yang pertama yaitu respon imun seluler yang dilakukan oleh limfosit T. Yang kedua, respon imun humoral yang dilakukan oleh sel B dan produknya yaitu antibodi. Dan yang ketiga, interaksi antara respon imun seluler dengan respon imun humoral, dalam hal ini antibodi, berfungsi melapisi antigen sasaran sehingga sel NK atau natural killer yang mempunyai reseptor terhadap fragmen Fc antibodi tersebut dapat melekat pada sel atau antigen sasaran. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang antigen dan antibodi. Mungkin dari kalian ada yang belum tahu nih, apa itu antigen dan apa itu antibodi. Jadi, antigen adalah struktur asing seperti virus, bakteri yang memicu respon imun. Sedangkan antibodi adalah protein imunoglobulin yang mengenali dan mengikat antigen spesifik. Nah, si antibodi ini juga memiliki struktur imunoglobulin yang terbagi menjadi 5 macam, yaitu ada IgM, IgG, IgE, IgD, dan IgA. Jadi ada 5 klasifikasi antibodi ya. Yang pertama yaitu IgG, antibodi utama dalam infeksi sekunder yang memiliki 2 pengikat antigen. Dan yang kedua ada IgA, yaitu perlindungan di mukosa, di saliva atau usus. Nah, di IgA ini memiliki 4 pengikat antigen. Dan yang ketiga ada IgM, yaitu respon imun primer atau infeksi awal. Nah, IgM ini memiliki 10 tempat pengikat antigen, yaitu atau yang terbanyak ya kalau IgM. Dan yang keempat yaitu ada IgE,
IgE adalah reaksi alergi dan infeksi parasit. Dan yang kelima ada IgD, yaitu regulasi diferensiasi sel B. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Oke, saya cukupkan penjelasan materi ini. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih. Bye-bye.